Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal KSM Fisika MA tahun 2023. Di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai nomor 22. Video ini kita akan mulai dari nomor 23. Baik, kita mulai soalnya. Untuk soal nomor 23, sebuah benda dengan massa 0,5 kg terhubung dengan sebuah pegas dengan konstanta pegas 220 Newton per meter. Benda tersebut berosilasi atau bergetar secara horizontal pada lintasan yang licin. Energi total benda tersebut jika amplitudo osilasinya adalah 3 cm adalah titik-titik joule. Jawaban 3 angka di belakang koma. Soal nomor 23 ini adalah soal yang berkaitan dengan gerak osilasi atau getaran ya. Jadi kita akan mencoba menggambarkan terlebih dahulu sistem getarannya seperti ini. Di sini kita memiliki suatu pegas yang memiliki konstanta pegas 20 Newton per meter ya. Kita akan tulis sebagai K. Kemudian di sini ada benda yang masanya 0,5 kg dan kita tulis sebagai M ya. Dan pertanyaannya adalah energi total atau energi mekanik ya, EM. Di mana energi mekanik itu persamaannya adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik ya. Kemudian kita perhatikan bahwa energi potensial pegas atau energi potensial osilasi itu bernilai jika dia memiliki simpangan sebesar X misalkan ya. Jadi kita misalkan simpangkan benda ini sebesar X, maka energi potensialnya akan bernilai setengah dikalikan K dikalikan X kuadrat. Sedangkan energi kinetiknya itu sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Nah, berarti untuk mencari EM tinggal kita jumlahkan EP ini ditambah dengan EK. Masalahnya kita di sini tidak diberitahu simpangannya dan tidak diberitahu kecepatannya. Maka kita lakukan satu penjabaran lagi di mana persamaan simpangan untuk benda yang bergetar atau bergerak osilasi itu adalah amplitudo dikalikan sin omega T. Sedangkan persamaan untuk kecepatan untuk benda yang bergerak osilasi itu adalah A dikalikan omega dikalikan cos dikalikan omega T, di mana omega T di sini adalah sudut fasenya ya. Sehingga jika kita kuadratkan atau kita jumlahkan dulu ya, jadi EM itu sama dengan, kita tulis setengah dikalikan K dikalikan X kuadrat. Maka X-nya boleh kita tulis A kuadrat dikalikan sin kuadrat omega T. Kemudian ditambah dengan setengah dikalikan MV kuadrat, yaitu setengah dikalikan M. V-nya adalah A kuadrat kemudian omega kuadrat dikalikan cos kuadrat omega T. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan persamaan ini. Kita tulis ulang seperti ini. Jadi yang untuk EM itu sama dengan setengah, kemudian dikalikan K, dikalikan A kuadrat, dikalikan sin kuadrat omega T, ditambah dengan setengah, kemudian dikalikan M, kemudian omega kuadratnya kita letakkan di depan, M omega kuadrat, dikali A kuadrat, dikalikan cos kuadrat omega T. Selanjutnya kita tahu bahwa jika kita memiliki sistem pegas massa seperti ini, maka kecepatan sudut atau kecepatan angguler omega itu bernilai akar dari K per M ya. Atau kita bisa juga mulai dari periode ya. Jadi untuk asal usulnya kita jelaskan di sini. Untuk periode benda yang bergetar, sistem pegas massa itu kan nilainya sama dengan 2pi akar M per K. Nah, periodenya adalah 2pi akar M per K. Padahal omega itu nilainya adalah 2pi per T. Sehingga kalau kita balik-balik persamaan ini ya, jadi kita tulis di sini 2pi per T-nya kita pindah ke ruas kanan, T-nya kita pindah kanan. Kemudian yang akar M per K-nya kita pindah ke ruas kiri. Maka yang ruas kiri jadi akar K per M ya. Maka akan dapat hasil yang sama bahwa 2pi per T itu adalah omega. Omega nilainya adalah akar K per M. Sehingga omega kuadrat itu sama dengan K dibagi M. Atau M dikalikan omega kuadrat itu nilainya sama dengan K. Dan di sini kita punya bentuk nilai M omega kuadrat di sini ya. M omega kuadratnya bisa kita ganti menjadi K, sehingga kita dapat persamaan setengah dikalikan KA kuadrat dikalikan sin kuadrat omega T, kemudian ditambah dengan setengah M omega kuadratnya kita ganti jadi K. A kuadrat sama dikalikan cos kuadrat omega T. Nah, persamaannya sudah cukup bagus. Kemudian faktor yang sama yaitu setengah KA kuadrat dan setengah KA kuadrat kita keluarkan ya. Setengah dikalikan K dikalikan A kuadrat dalam kurung sin kuadrat omega T ditambah dengan cos kuadrat omega T. Dan kita tahu dari identitas trigonometri bahwa sin kuadrat ditambah dengan cos kuadrat itu nilainya adalah 1. Sehingga ini bernilai 1 ya. Maka hasil akhirnya tinggal
EM atau energi totalnya, energi mekaniknya itu sama dengan setengah KA kuadrat, dan semua datanya sudah ada di soal ya, sudah diberikan oleh soal. Jadi kita tinggal memasukkan nilainya sama dengan setengah dikalikan konstantanya adalah 20 Newton per meter, kita tulis 20. Amplitudonya di sini adalah 3 cm. Jadi kita tulis 3 kali 10 pangkat negatif 2. Kemudian kita kuadratkan. Maka kita dapatkan setengah dikalikan 20 adalah 10, dikalikan 9 dikalikan 10 pangkat negatif 4 ya. Atau kita dapatkan 9 dikalikan 10 pangkat negatif 3. Nah, karena dia minta 3 angka di belakang koma, maka kita tulis 0,009 dan di sini satunya sudah dalam joule. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 23, jadi kita isikan 0,009 seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 24 ya. Suppose we have told that the acceleration of particle moving with uniform speed in a circle with radius r is A equal K r power of n over V power of m. Jadi ini intinya ada percepatan suatu partikel yang bergerak dengan kecepatan yang konstan pada suatu lintasan yang melingkar ya, dengan jari-jari r itu diberikan oleh A sama dengan K r pangkat n dibagi V pangkat m ya. Where K is a dimensionless constant, di mana K adalah konstanta yang tidak punya dimensi atau dimensionless ya. By knowing the value of m and n and using the dimension of the acceleration, if K equal 1, then V equal 10 meter per second and radius r 2 meters, the acceleration of particle is bla 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 meter per second square ya. Jadi kita diminta mencari percepatan sebenarnya, tetapi kita harus tahu terlebih dahulu nilai dari M dan N. Nah, sebenarnya tanpa menghitung menggunakan analisis dimensi, kita tahu ya bahwa percepatan benda yang bergerak melingkar dengan kecepatan konstan. Nah, ini tidak lain adalah percepatan sentripetal yang nilainya A itu sama dengan V kuadrat per R kan. Maka nanti harusnya kita akan mendapat nilai R-nya min 1, V-nya adalah negatif 2 karena dia terbalik ya. Nah, tapi kita akan coba kerjakan dulu dengan menggunakan analisis dimensi. Meskipun secara jawaban sebenarnya langsung bisa kita hitung bahwa nilai A-nya sama dengan nilai K-nya itu 1 ya. Kemudian V-nya adalah 10. Jadi ini 10 kuadrat dibagi dengan jari-jarinya adalah 2. Jadi 100 dibagi 2 maka A-nya sama dengan 50 meter per second kuadrat. Jawabannya nanti ini, tetapi kita akan coba belajar bagaimana mencari nilai N dan M jika persamaannya seperti ini. Maka kita akan tuliskan dengan menggunakan analisis dimensi. Jadi A itu sama dengan K konstanta tanpa dimensi, kemudian R pangkat N, kemudian kita kalikan dengan V pangkat negatif M ya. Kita bawa M-nya naik ke atas. Kemudian kita tahu bahwa percepatan itu memiliki dimensi meter per second kuadrat satuannya, maka dimensinya adalah LT-2. Kemudian nilai konstanta ini adalah dimensionless, tidak punya dimensi. Jari-jari adalah dimensinya L. Kemudian kecepatan itu adalah LT-1 ya, pangkatnya adalah negatif M. Sehingga kita tulis ulang, LT negatif 2 akan sama dengan L pangkat N dikalikan dengan L pangkat negatif M dikalikan dengan T pangkat T ya di sini, jadi T-nya pangkat M. Nah, sekarang yang ruas kiri kita tulis LT negatif 2, kemudian yang ruas kanannya akan menjadi L, kemudian N minus M. Kalau dikalikan pangkatnya kita jumlah ya, N ditambah negatif M, maka kita dapat L negatif M, L pangkat N minus M, kemudian T-nya pangkat M. Nah, karena ini suatu persamaan yang identik, maka yang kiri harus sama dengan yang kanan. Kita perhatikan yang kiri itu ada L, yang kanan ada L. Pangkat N min M. Yang kiri pangkatnya 1, yang kanan pangkatnya N min M. Artinya apa? Artinya 1 itu harus sama dengan N negatif M. Selanjutnya kita lihat untuk yang T atau waktu di sini ya. T-nya yang ruas kiri pangkat negatif 2, yang ruas kanan pangkat M. Artinya apa? Artinya kita punya negatif 2 itu harus sama dengan M. Atau M-nya kita dapatkan negatif 2 ya. Masukkan ke sini. Jadi kita dapat 1 sama dengan N dikurangi dengan negatif 2. 1 sama dengan N plus 2. Atau N-nya itu sama dengan 2-nya pindah ke kiri jadi minus 1 ya. 1 dikurang 2. Sehingga apa? Nilai A-nya itu sama dengan K, kemudian dikalikan R pangkat N. R pangkat negatif 1 dikalikan V pangkat, dibagi dengan V pangkat M. V pangkat negatif 2. Atau kita susun ulang ya. Akan sama dengan K, R pangkat min 1 itu sama dengan 1/R,
V pangkat min 2 kita bawa naik jadi V kuadrat ya. Kita dapat hasil yang sama. Jadi A-nya itu sama dengan K dikalikan V kuadrat dibagi dengan R. Kita masukkan angkanya, K-nya 1, kemudian V-nya 10, kuadrat jadi 100 dibagi dengan R-nya adalah 2 meter. 100 bagi 2, maka jawabannya juga sama, yaitu 50 meter per second, seperti itu. Oke, jadi jika sudah tahu percepatannya adalah percepatan sentripetal, maka kita bisa langsung pakai persamaan yang di atas ya. Tetapi jika belum tahu, ya kita mau tidak mau harus mencari persamaan A-nya dengan menggunakan analisis dimensional atau analisis dimensi. Oke, demikian untuk video kali ini. Nanti video yang lainnya kita akan lanjutkan di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.